Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Ya, hari ini kita kembali ke seri building MGPA ya. Kita akan ngomong banyak tentang OBS dan juga sedikit di race control ya. Oke, kita juga punya sesi ekstra nanti di akhir, yaitu penjelasan struktur organisasi proyek. Kenapa kok kita sampai mau jelasin struktur organisasi proyek? Karena ada salah satu viewer yang tanya ya. Oke. Ya, sekarang kita segera mulai. Seperti biasa, diawali dengan perjalanan ke site. Oke. Terus kita langsung menuju ke OBS ya. Tribun VVIP Bukit Jokowi, sama itu areanya. Oke, ini sedang galian pelcap didalamkan ya. Ini mesti hati-hati galinya. Itu suaranya galian apa, baketnya bego sampai bunyi krek 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 gitu ya. Jadi itu udah kena batu ya. Ya. Ini galiannya mesti nyampe gambar ya. Karena gambarnya berubah jadi mesti didalemin lagi 40 cm. Ya, karena ini nggak terlalu keras, pakai orang aja lah. Nanti yang keras-keras pakai bego. Ya, ini pelaksana di sini namanya Pak Saipul. Beliau surveyor juga. Jadi surveyor melangkap pelaksana juga kayak Irul. Cuman memang lebih junior ya daripada Irul. Tapi kalau untuk sisi survei dia lebih bisa banyak ya, karena dia bisa pegang alat total station kalau Irul nggak bisa. Oke, lihat pemandangan dulu ya. Nah, itu pur tuh. Yang tadi di awal video dadah itu. Oke, ini update dari Gemela ya. Hari ini tinggal kurang satu pelcap, yang sebelah sana juga tinggal kurang 2 pelcap. Jadi harusnya mungkin besok bisa selesai mereka. Nah, galinya hati-hati ya, kan keras tuh batu, jangan sampai dipaksa terus jepret, kecelakaan lagi nanti, patah itu bornya, kayak yang sebelah. Kalau gali suruh hati-hati, tadi kena tiangnya sampai goyang-goyang. Putus ini di bawah. Ya, mesti hati-hati ya galinya ya, jangan terlalu keras ya, itu bunyi kriak-kriak tuh, kena batu. Tapi memang nggak gampang ya, soalnya itu alat besar gitu, gali mepet-mepet gitu memang nggak gampang. Operatornya mesti jago ini. Kalau belajar nggak bisa ini. Ini pakai bucket kecil ya. Ya, ini Saipul lagi cek kedalaman galian. Sudah pas belum? Kalau masuk itu. Ya, kalau nggak aman nanti pakai bego lagi itu, soalnya kejangkau ya. Oke, sudah selesai kita inspeksi area sini, kita geser ya. Ya, kita geser dulu ke depan. Kita mau lihat view yang dilihat sama orang-orang VVIP ini nanti kalau udah mulai balapan di sini. Inilah view yang akan mereka lihat. Nah, itu ada orang-orang juga lagi perapian di area gravel trap. Oh ya, kalau kita lihat ya, ini barriernya udah digeser ya, barrier beton ya. Tadinya kan di sebelah sini. Ini sekarang udah ditaruh di tempatnya yang betul. Jadi kalau dilihat itu kelihatan kalau ternyata service road, outer service road tuh nggak terlalu lebar ya. Oke lah, tapi nggak terlalu lebar. Karena dulu kan ditaruh di bagian yang ada bekas-bekasnya itu.
Tadinya barrier di sana. Jadi service roadnya kelihatan besar banget dulu. Ternyata enggak. Ini posisi di samping jalan proyeknya di ini ya, Bukit Pink. Nah, itu Bukit Pink karena banyak, nantinya bakal banyak bunga-bunga pink itu bougainville. Ya. Bougainville pink. Oke. Nah, ini memang keras ya kalau lihat di sini. Nah, lihat di sini nih. Lapisan tanah humusnya itu cuman sampai sini ya. Sampai sini lah. Sampai sini. Ini kira-kira cuman sekitar 50 cm, 40 ya, 40 cm-an ya. Tebel tanahnya tuh 40 cm, terus bawahnya tuh batu. Ini kalau batu tuh kayak gini kalau udah dikeruk pakai bego. Ya. Grek gitu ya, udah nggak bisa ya. Oke. Kemarin sih saya sempat nemu sih di sini sama mandor Anto itu yang kemarin ada di video yang baru ngasih kelabangan, ya kan? Itu sempat nemu di bukit sini ada bekas galian itu batu hijau ya, batu hijau Lombok. Nah kalau di Bali itu mahal itu, dipakai untuk pondasi apa? Kok pondasi sih? Di sini dipakai untuk pondasi. Kalau di Bali dipakai buat fasad bangunan ya. Nanti dipecah-pecahin terus. Nih batu hijau nih. Ini batu hijau ini. Ini batu hijau Lombok. Ini kalau dibersihin bagus ini. Coba ini kita bawa ke kantor ya. Kita bersihin ya nanti biar bisa lihat kayak apa sih batu hijau ini. Bagus banyak loh ini. Ini batu hijau juga nih. Ini batu hijau nih. Kalau di Bali sih memang lebih disukai yang warna merah ya, tapi yang hijau gini juga pakai. Kalau saya suka yang hijau, warnanya bagus. Nah, kemarin ada di sini, jadi bagian sini, kayak kemarin ya. Nah itu, ini. Nah, ini loh kalau udah dipecahin. Ini kalau udah dipecahin kayak gini. Batu hijau. Bagus ini. Kalau dianggaplah kalau gini. Nah, kan kena matahari kan bagus. Kalau bangunan kita sisi luarnya warna hijau alami kayak gini, campur-campur hijau muda, hijau tua dikit sama putih-putih kan keren kan. Ini kadang-kadang di satu daerah itu barang-barang kayak gini dibuang-buangin. Nih, lihat tuh hancurannya, dibuang-buangin, nggak dipakai atau di sini malah dijadikan batu pondasi. Tapi di daerah lain itu mahal ya. Pasangannya batu hijau ini kalau di Bali, ini pasangan kayak gini nih, per meter persegi ini bisa mungkin 800 ribuan ya, termasuk ongkos pasang, 800 sampai 1 juta. Meter persegi. Sementara batu ini di Lombok dibuang-buangin. Ya itulah kalau negaranya kaya banget ya, beraneka ragam material dan semuanya di sini. Nah, terjadi. Yang banyak di satu daerah, tentu di daerah lain tuh dianggap banyak dan dibuang-buangin. Ya kita mesti mikirin yang terutama yang orang-orang area lokal ya, misalnya nih kalau Lombok ya orang-orang Lombok gitu. Mikirin gimana sih caranya manfaatin ini gitu. Kalian tuh punya emas loh di tanah kalian sendiri. Nah itu yang harus dipikirkan gimana caranya, gimana cara buka linknya supaya barang-barang ini bisa terdistribusi. Mungkin kalau ke Bali aja cuma nyebrang 1 kali harganya bisa segitu. Mungkin kalau dibawa ke Sumatera atau ke Sulawesi itu harganya bisa terpasang per meter persegi mungkin bisa 1,5 juta loh. Siapa yang tahu? Nah itu tugasnya putra-putra daerah itu untuk melakukan ini semua. Oke, gitu dulu. Saya mau balik kantor dulu nih. Aduh. Oke, ternyata ya di dekat kantor itu ada lagi batu Lombok yang warna merah ini ya. Ini yang biasa disukai sama orang-orang di Bali.
yang harganya terpasang bisa 800 sampai 1 juta itu, 800.000 sampai 1 juta itu ini batu lombok yang merah ini. Ya, cuman ini memang agak muda ya batunya ya. Harusnya carinya yang sedikit lebih tua, itu lebih keras. Ini agak sedikit terlalu empuk, tapi oke lah, ini masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai ini. Mungkin kalau ini dikupas luarnya juga dalamnya keras ini. Soalnya kalau datang ya kayak gini bongkah-bongkah gini. Ya, di sini kebuang-buang, dijadiin batu pondasi, padahal diseberangin ke Bali aja jadi mahal. Ya oke lah, memang kalau menurut saya sih rada overprice ya kalau 800.000 sejuta itu. Terlalu mahal, tapi memang mungkin kalau banyak yang ngoper ke Bali harganya sih akan turun ya, nggak nyampe segitu, tapi masih jauh lebih bagus harganya daripada batu pondasi. Atau kalau mau dijadikan batu akik zaman dulu itu mungkin harganya bisa lebih tinggi lagi ya. Bercanda. Ya ini yang mesti digarap lah sama putra-putra daerah nih. Siapa tahu bisa jadi peluang yang bagus gitu. Kalau dapat peluang kayak gini ingat Om Gatot ya. Enggak lah, usah melas lho. Kecepatane naleni. Ini dipabrikasi dulu di sini ya. Biar nanti di sana tinggal naruh aja. Ya, kalau memang lokasinya rada jauh terus di sana disiapin, di sini disiapin, nanti dinaikin mobil, terus di sana tinggal diangkat, ditaruh-taruh. Jadi lebih cepet ya. Nanti tinggal ngerangkai kolomnya, terus ngasih tutupnya pelcap, terus langsung bisa dicor. Dulu race control juga gitu sih. Fabrikasi di luar sebagian yang awal-awal. Cuman terakhirnya kan galiannya bisa cepet tuh. Jadi nggak perlu fabrikasi. Nah itu udah diiket-iket, tiap satu iket tuh untuk satu pelcap. Ya ini bagelnya kolom dan bagelnya sleeve ya, di packing dulu. Itu tukangnya tadi bilang katanya YouTube saya banyak isinya Solikin. Solikin tuh yang gendut itu, si gendut. Oke, gimana mereka ini pahlawan-pahlawan negara ya, biarpun tanpa tanda jasa. Sirkuit ini selesai apa enggak tuh tergantung mereka loh, bukan tergantung orang kayak saya gitu ya. Tergantung pekerja. Nggak ada mereka nggak selesai. Oke, ini mau pasang peminggang ya. Peminggang itu di tengah-tengahnya itu, jadi fungsinya untuk dapetin jarak tulangan minimum. Jadi tulangan tuh ada minimumnya. Kalau kejauhan tuh nggak boleh juga. Oh itu mereka tanya, kok di video saya nggak ada drone gitu. Oh itu dulu ada drone, itu dikasih sama temen YouTuber. Waktu itu dikasih sama Fajar ya, Fajar Dronesia. Kan saya Fajar sama Baturite ya. Om Gatot YouTube, Fajar Dronesia, Baturite. Pas itu collab. Ya ini pabrikasi bekesting. Ini bekesting yang dipakai di race control, dimodifikasi untuk jadi bekesting sleeve-nya di OBS. Jadi ada yang perlu disambung, ada yang perlu dipotong gitu. Jadi nanti langsung di sana tinggal pasang-pasang. Nah itulah gunanya gambar ya. Gambar sama surveyor yang handal tuh itu. Jadi tukang-tukang ini akan pabrikasi ngikutin gambar. Nah terus gambar sama lapangannya kan harus cocok. Nah yang memastikan gambar sama lapangan cocok tuh surveyor yang bagus itu. Kalau surveyornya kacau balau, nggak ketemu itu nanti gambarnya. Oke. Ya ini memang harus dilas terus. Mereka akan kerjakan ini dengan teliti. Kalau sudah selesai nanti ditumpuk di sebelah sana. Ya, yang dipegang itu tadi, ditumpuk di situ.
Nanti kalau pas saatnya tinggal diangkat. Oke, ini situasi pabrikasi, itu pabrikasi besi. Ya, ini tadi yang sedang pabrikasi pel cap. Ini sekitar jam 4 sore ya. Oke, kita langsung ke race control ya. Ya, di sini kita liatin pekerjaan plesteran ya. Kita nggak lama kok. Di sini cuman lihat pekerjaan ini aja. Soalnya saya mau tunjukkan ke para viewer gimana sih melesternya itu caranya. Ini tadi bata ringannya disiram-siram dulu pakai air. Terus sistem melesternya ini nggak dikamprot tapi pakai kayak istilah Surabayanya tuh yiyitan. Jadi dipencet-pencet gitu loh. Bener-bener dipencet, jadi nggak cuma nempel. Jadi kalau orang-orang Jawa Tengah kan pakai sistem kamprot. Terus kalau orang-orang sini pakai apa? Pernah pakai seperti luar tercampur. Oh, dari batar ya gitu. Kalau besar harus bisa sekarang gitu kan harus bisa pilih. Ya itu ngobrol sama mandornya ya. Kok nyari ompreng bisa nggak dapat itu loh di sini. Ompreng itu tempat ngaduk ya. Kalau di Jawa, di Bali pasti ada. Di sini toko bangunannya nggak jual ompreng. Luar biasa. Oke, kembali lagi. Kalau di Jawa Tengah itu sistemnya dikamprot. Kalau di Jawa Timur sistemnya dipencet gitu ya, yiyitan. Kenainya 2. Ya, besok kan biar banyak dan sepi 2 hari ini. Di luar saja masalah. Ini kena 2. Mau sampai kena 2 sampai telat aduannya. Ini tempatnya makanya. Bikin ompreng nanti dari kelihatannya besok. Bisa nyampur 2 saat sekalian. Oke, kita cepetin aja ini. Karena saya sebenarnya cuma mau nunjukkan cara jidarin ya. Jadi ini habis sudah dipencet-pencet gitu semua. Terus nantinya tuh bakal dijidarin sama tukangnya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah mereka harus buat itu sedikit nongol. Sedikit lebih tinggi daripada apa yang dimaui. Apa yang ada mau dijidarin. Terus nanti habis itu baru dijidarin ya. Ini tadi saya sempat komplain kenapa kok keneknya 2, ngelayani tukang 2 kok sampai adukannya telat itu loh. Nah, ya habis omprengnya kecil gitu sih. Dia buat kotaknya kecil, terlalu kecil. Jadi adukannya nggak bisa muter. Harusnya kan sebelum habis mereka udah nyampur lagi. Ya kadang-kadang tuh kalau tukang sih memang ahli ya. Tapi kadang-kadang kena itu gimana ya? Kena itu kadang-kadang orang yang nggak pernah ke proyek, diajak pertama, jadi kerjanya masih belum fasih gitu. Oh ya, ini kalau kita misalnya pakai pasir semen ya, itu nggak bisa senempel ini adukannya. Soalnya ini kan udah ada lemnya. Ini dari MU Mortar Instant, itu udah ada lemnya, jadi kalau diyiyitin gitu gampang. Kalau pasir semen nggak segampang itu untuk yiyitan. Kalau saya sih lebih enak dikamprot ya kalau pasir semen. Jangan diyiyitkan gini sih. Tapi nggak tahu kalau orang-orang Surabaya tuh bisa. Nah ini mau jidar nih ya, mau jidar. Nah tuh lihat tuh caranya jidar. Digosok gitu, terus naik pelan-pelan. Nah nanti bagian yang kelebihan kan kelihatan tuh, keambil jidarnya. Jadi nanti kelihatan bagian-bagian yang nggak jadi rata itu berarti dia nongol. Tuh, nanti berhentinya selesainya gimana? Selesainya kalau semua udah kena permukaan jidar, jadi udah rata. Nah itu kan kelihatan tuh ada beberapa bagian yang bolong. Oke. Nah yang bolong-bolong itulah yang nantinya harus diisi lagi sama tukangnya. Terus dijidarin ulang sampai udah flat. Kayak gitu sih. Yaitu teknik dasar untuk jidar ya. Jadi kalau yang buat tembok di rumahnya mau bisa flat gitu, kuncinya pertama
bikin kelabangan, bikin kepalaan dulu, kepalaan pakai paku, terus dikasih benang, terus habis itu bikin kelabangan. Kenapa kelabangan? Karena bentuknya kayak kelabang ya, panjang ke bawah. Oke, ya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi lain waktu. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang juga. Oke, setelah ini kita ada ekstra tentang struktur organisasi proyek. Kenapa sih kok sampai ada penjelasan ini? Nah, itu karena ada pertanyaan dari salah satu viewer, kalau PP itu kontraktor utama atau bagaimana Om? Solkuta tukang ukur, Baturite tukang aspal, Om Gadot tukang bangunan. Jadi dipikir-pikir terus PP itu kerjaannya apa? Nah, ini yang perlu diluruskan ya, karena sebenarnya PP itu kerjaannya banyak. Nah, ini nanti kita lihat di struktur organisasi proyek supaya jelas. Oke, kita ketemu lagi dengan ulasan khusus tentang struktur organisasi proyek ya. Kalau kita mau lihat di proyek itu kan sebenarnya ada 3 yang utama ya. Ya kan? Itu adalah 1 owner. Ini pemberi tugasnya. Kalau untuk Mandalika ini adalah ITDC yang mewakili negara Indonesia. Oke. Terus yang kedua, ini perencana. Ini arsiteknya yang dibantu kemudian oleh perencana struktur dan MEP ya. Nah, terus yang ketiga ini di level pelaksana. Nah, di pelaksana ini yang kita sering tahunya cuma di sini. Di sini ada kontraktor, dan pengawas. Oke. Nah, kalau di sirkuit Mandalika ini kontraktor utama ya, atau kita sering ngomongnya main kontraktor itu PP. Terus pengawasnya ini Jaya CM. Nah, terus karena proyek ini kan gede banget ya, terbagi jadi banyak sekali keahlian, banyak sekali kebutuhan. Jadi PP ini nggak akan bisa bekerja sendiri ya. Jadi PP ini akan memegang koordinasi, tugasnya dia tuh koordinasi ke sini, ke pengawas. Dia juga punya koordinasi ke perencana, dan dia juga punya koordinasi ke owner. Nah, tugas utamanya PP itu dia mengkoordinasikan perencana, owner, supaya kemauan owner terpenuhi sesuai dengan spek dari perencana, baik arsitektur, struktur maupun MEP, ya kan? Tugasnya Jaya CM timbal balik dengan PP. Jadi PP akan berkonsultasi tentang spek juga ke Jaya CM selain ke perencana. Jaya CM juga akan bantu mengawasi proses yang dilakukan oleh PP apakah sesuai dengan apa yang disyaratkan. Nah, terus PP itu dengan ngurusin ini aja, itu sebenarnya urusannya mereka sudah banyak sekali gitu loh. Nah, terus gimana caranya supaya mereka bisa jalan di lapangan dengan baik, tidak terlalu banyak habis waktu juga untuk ngurusin di lapangan ya. Nah, selain mereka juga punya gini, biasanya punya kontraktor itu ya. Ini ada tim engineering, terus ada tim lapangan ya kan, ada gudang atau logistik, mekanik, terus ada security ya. Oke, terus di sebelah sini ini biasanya ada HSE, safety. Nah, tim lapangan ini biasanya kalau proyek gak terlalu besar ini langsung bawahnya ini mandor. Jadi mandor-mandor.
Nah cuman masalahnya kalau di proyek ini kan lingkupnya besar banget. Kayak misalnya ada soal alat berat. Soal alat berat kan beda ya, spesialis ya. Jadi kita tidak pakai mandor, kita pakai di sini namanya subkon. Nah, subkon. Nah subkonnya itu ada banyak. Salah satunya dari subkon ini nih, Solomon. Nah ini tempatnya Om Gatot. Ada juga subkon presisi. Nah ini nyewa-nyewain alat berat. Ada juga subkonnya itu Gemela, ya kan, Mr. Paul. Nah ini boring. Banyak subkonnya tuh banyak sekali. Nah tugasnya PP apa? Ngoordinasi mereka semua supaya bisa rukun, kerja dengan baik. Skop kerjanya nggak tabrak-tabrakan, waktunya bisa giliran, sehingga semuanya bisa tercapai dengan baik. Jadi itulah gunanya Menkon. Menkon itu fungsinya lebih banyak ke administrasi dan koordinasi. Jadi Menkon itu bukan fungsi untuk teriak-teriak di lapangan, jadi mandor itu enggak. Dan dia juga tanggung jawab ke owner tuh taunya Menkon. Owner nggak tahu Solomon. Perencana juga nggak tahu Solomon. Jaya Siam juga nggak taunya Solomon, taunya semua PP. Jadi benar atau salah, PP yang tanggung jawab. Nah, mungkin dengan penjelasan ini sudah cukup membantu. Pertanyaan yang tanya, kalau PP itu kontraktor utama atau bagaimana? Kalau Sol Kuta Lombok tukang ukur, Batur Ite tukang aspal, dan Om Gadot tukang bangunan, jadi PP kerjanya apa? Kerjanya ngoordinasi semua. Tapi by the way ya, Sol Kuta Lombok itu bukan under PP ya, dia tuh surveyor, tapi surveyornya Wika. Ya, karena PP ini dapat sirkuitnya, Wika tuh dapat kawasan yang di luarnya. Terus PP dan Wika juga bagi-bagi lahan ya. Kayak rigid yang di sebelah mana? Sebelahnya Om Gadot itu yang nggak ada besinya, yang besinya cuma di sambungan dilatasi, itu kerjaannya Wika. Yang di area parkir bis, tim itu kerjaannya Wika di sana. Medical center itu pondasinya by PP, medical centernya by Wika. Oke, semoga jelas. Jadi pertanyaannya terjawab. Senang bisa membantu. Ketemu lagi lain kali.